Pemirsa, perekonomian domestik masih menunjukkan indikator perbaikan. Namun laju perbaikannya mulai terpengaruh perkembangan perekonomian global. Perekonomian global masih menghadapi tingkat inflasi yang persisten tinggi karena tekanan global supply chain akibat konflik Rusia-Ukraina dan lockdown di Tiongkok. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan tingginya inflasi global tersebut telah mendorong Bank Sentral Utama Dunia untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga pasar keuangan global kembali bergejolak. Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian global 2022 diperkirakan akan melambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dikatakan inflasi Mei 2022 berada dalam tren meningkat karena kenaikan harga pangan dan transportasi. Purchasing Manager Index PMI manufaktur berada dalam tren menurun dalam 9 bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, sektor eksternal mencatatkan kinerja positif yang ditunjukkan dengan surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang terjaga, namun pertumbuhan impor mulai lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor karena kenaikan permintaan domestik. Di tengah perkembangan tersebut, pasar saham Indonesia terpantau terkoreksi. Terkoreksinya pasar saham Indonesia seiring dengan capital outflow, aliran modal keluar di mayoritas negara berkembang, sebagai bentuk risk-off investor merespon peningkatan suku bunga acuan The Fed 75 BPS pada Juni 2022. Di dalam negeri sendiri, roda ekonomi bergerak terlihat dari pertumbuhan kredit yang meningkat. OJK mencatat penyaluran kredit tumbuh 9,03% YoY. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada kredit UMKM dan retail. Kondisi serupa dialami pelaku usaha properti di Bali. Ketua RI Bali, Igede Suardita mengatakan, kondisi COVID saat ini tak menjadi kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha karena cakupan vaksinasi booster masyarakat Bali sudah tinggi, korban jiwa akibat COVID tidak terlalu besar dan masyarakat sudah jenuh. Kondisi ini terlihat dari kinerja properti pada semester 1 2022. Peningkatan angka closing, penjualan, dan akad kredit jauh lebih tinggi dari 2 tahun ke belakang. Peningkatan mencapai 30%, baik rumah subsidi maupun non-subsidi. Namun secara kuantitas memang lebih banyak pembelian rumah subsidi. Citamaya, Bali Post melaporkan.